Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, Bapak Ibu, Waalaikumsalam. ya Bapak Ibu yang ada di rumah, yang masih kerja, yang sudah santai, yang masih warawiri gitu kan. Dan saat ini 1,5 jam ke depan memilih untuk menuntut ilmu, ya menuntut ilmu, berhasil atau tidak menuntut ilmunya itu sudah merupakan suatu jihad. Ya, artinya kan kita kan di dunia ini kan selain ibadah itu kan disuruh menuntut ilmu ya. Nah, yang disuruh tuh menuntut ilmunya, bukan berhasil atau enggaknya dari menuntut ilmu itu. Jadi ini salah satu upaya kita untuk menjadi hamba-hamba yang mentaati perintah Allah gitu, dan Rasulnya. Oke, yang akan kita pelajari hari malam ini adalah AI, ya, Artificial Intelligence. Suatu makhluk baru, kurang lebih setahun 2 tahun ke belakang, ya, baru ada, baru dinamakan AI tepatnya. Kalau adanya mah sudah lama ya, adanya sudah lama, dan di film-film Hollywood itu mereka sudah meramalkan akan adanya makhluk AI ini. Maksudnya gimana? Eh, AI yang dihayalkan oleh dunia barat adalah AI yang sudah berbentuk wujud manusia, yang bahkan nantinya sampai mempunyai perasaan. Ya kalau robot kan nggak punya perasaan ya, tapi kalau AI dihayalkan mempunyai perasaan. Jadi kalau teman-teman pernah lihat ChatGPT, ya ChatGPT kita ajak ngobrol nih, kalau kita cuma nggak minta informasi, apa sih yang dinamakan dolar? Berapa sih kurs dolar saat ini? Apa sih yang menyebabkan dolar naik turun? Nah, itu dia cuma memberikan informasi, gitu ya. Nah, tapi begitu kita ngajak ngobrol dia, ah gimana sih kamu masa gini aja nggak tahu? Nah, dia udah mulai berinteraksi tuh. Dia akan minta maaf ke kita. Nanti misalkan kita ngomel, ah saya kecewa nih sama kamu nih, masa yang kayak gini aja nggak tahu, masa yang kayak gini aja salah gitu. Padahal benar, tapi kita ngomong aja gitu. Dia nanti akan merespon lagi. Oh mohon maaf bla 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 segala macam. Nah itu kita mulai berinteraksi. Nah itu adalah jenis AI berupa tulisan tuh. Nah khayalan dunia barat adalah AI-nya berbentuk makhluk hidup yang bisa Permis. merasa. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mang Haji. Masya Allah, tuh kumis ya. Vira telat ya? Ya, udah mau habis soalnya ini. Oh tidak. Tuh ya, jangan gitu nih ya. Tadi iklan lewat tuh soalnya. Nah, jadi khayalan dari si dunia barat itu luar biasa gitu. Dan kita sudah tahu khayalan-khayalan itu bukan tanpa latar Tombol-tombolnya belakang. baru datang. Ada teori-teori yang menyebabkan mereka menghayalkan seperti itu. Dan eh, orang-orang ahli pengetahuan seperti Elon Musk dan segala macamnya itu yang mereka tadinya, suara saya menggema ya? Emang ya? Suara saya Enggak, menggema nggak? Kak. Enggak, Enggak ya? enggak. Oh. Sinyalnya berarti ya, Bu siapa tadi? Bu Hamiati ya. Kalau yang lain aman soalnya. Jadi eh, Aman. yang tadi awalnya itu mengagung-agungkan AI, malah sekarang berbalik arah menjadi ketakutan. Begitu cepatnya AI berproses, eh, itu mereka malah meramalkan bahayanya AI ini bahkan jauh lebih besar dari bahaya nuklir, gitu. Ya, jadi, nah, tapi apakah AI yang mana nih, gitu kan? AI itu kan terbagi dua, AI yang memang bisa kita gunakan sehari-hari, atau AI yang memang khusus dengan tujuan yang spesifik. Nah, yang agak bahaya itu dengan tujuan spesifik. Nah, itu yang dimiliki oleh orang-orang level atas, gitu ya. Nah, kita jangan sampai ketinggalan langkah, gitu. Nah, kita ini udah berada di pusaran teknologi yang hampir ke semuanya memakai AI. Kalau kita masih memakai manual, bukan nggak bagus, tapi waktu kita akan terbuang percuma, banyak terbuang, bukan terbuang percuma, banyak terbuang. Contoh aja, misalnya kita kan kemarin bahas bahas membuat status ya. Nah, membuat status kan kita tuh biasa mikir ya, mikir statusnya apa ya. Nah, padahal dengan AI itu jauh lebih mudah. Nah,
Hari ini kita akan coba beberapa model AI yang insya Allah akan memudahkan kita dalam berkreasi. Sip. Kalau sempat waktunya, yang akan kita bahas utama AI dalam membentuk kata-kata. Yang kedua, AI dalam membentuk gambar. Yang ketiga, AI dalam membentuk lagu. Yang keempat, AI dalam bentuk video. Sip ya. Yang pertama, membentuk kata-kata. Kata-kata itu luas ya, kata-kata singkat atau kata-kata banyak gitu. Yang kedua, yang AI yang membentuk apa tadi? Gambar. Yang ketiga, AI yang membentuk lagu. Yang keempat, AI yang membentuk video. Yep. Oke, kita mulai Yang yang keempat apa Pak Apri? Video. video. Oke. Kita kita mulai seperti biasa konsentrasi ya. Nah, kalau AI yang akan kita gunakan membentuk kata-kata, entah itu panjang, entah itu pendek, ini AI jutaan umat ya. AI jutaan umat yaitu yang namanya ChatGPT. Ya, walaupun saat ini kita nggak harus pakai ChatGPT. Kita bisa menggunakan Meta AI ya yang ada di WA kita. Sip, itu juga eh, namanya bisa digunakan dimaksimalkan gitu ya. Ini kan ada apa ungu, hijau, biru gitu kan. Ini bisa diklik di sini. Nah, nanti kita bisa dialog di sini. Ya, misalnya buatkan saya kita pengen buat status misalnya. Status sebanyak 160 karakter yang bertemakan hubungan. Kan sekarang udah mau musim haji ya. Kita berhubungan antara umroh dan haji. Misalnya begitu. Kita klik di sini, dia mencari itu. Nah, umroh bisa dilakukan kapan saja, sedangkan haji pada waktu namun keduanya sama-sama menjalani seperti itu. Misalnya kita, kurang oke gitu kan, Eh, bisakah ditambahkan dengan eh, dalilnya? Nah, ada ternyata ya. Oh, kan keren ya. Kita aja nggak tahu. Karena ini salah satu yang bisa dipakai untuk di status kita. Nah, kalau memang Al-Hajj 27, kita bisa lihat nanti di Qurannya kita masukin itu ayat kita copy kita paste di status kita, gitu ya. Ini salah satu cara menggunakan Meta AI. Nah, misalnya eh, kita bandingkan dengan ChatGPT. ChatGPT ini bisa di Chrome bukanya ya, chatgpt.com, atau kita bisa download aplikasinya ini yang ujung kiri atas ya, yang kayak otak ini modelnya. Nah, kita kita download di mana? Di eh, Play Store. Nah, setelah itu kita bisa coba ya. Buatkan saya status atau buatkan saya ide ya. Ide status sebanyak. Jadi kalau karena ini gratis ya dan kita bebas bertanya apa aja, jangan malu-malu nanyanya ya. Jangan cuman berikan saya status, tapi buat saya bikin banyak. Ide status sebanyak 10 misalnya. 10 status masing-masing 160 karakter. Karakter itu huruf maksudnya ya. Eh, tentang umroh bahagia. Misalnya begini. Nanti dikasih tuh sama dia. Oke, seperti ini ya. Nah, misalnya kita baca nih. Kita sudah baca. Nah, ditawarin lagi sama dia. Jadi kalau kalau tadi kan di mana Meta AI kan nggak ada penawaran ya.
Jadi proaktifnya tuh kurang, wajar ya karena Meta AI kan baru ya, belum 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 genap 6 bulan malah Meta AI. Kalau ChatGPT kan udah lama, jadi proaktifnya tuh lebih terasa. Jadi ingin versi yang lebih putih atau lebih santai untuk medsos, nah ini bisa kita bilang iya gitu. Kalau kita bilangnya iya, saya butuh buat medsos yang lebih santai. Jadi ingat ya, kalau awal-awal kita menggunakan ChatGPT itu tuh terasa kaku karena dia juga belum mengenal kita. Tapi begitu kita sering menggunakan ChatGPT, maka dia semakin mengenal pribadi kita sama kayak teman gitu. Jadi begitu kita minta sesuatu, dia akan lebih nurut. Maka dia akan menawarkan lagi yang penawaran itu tuh kita nggak duga-duga gitu. Ya, oke, sip ya. Nah, misalnya saya suka nomor 4 misalnya. Bahagia itu nyata pas bisa sujud di Masjid Nabawi dan rasain tenangnya di hati. Jadi dia tuh pakai bahasa bukan bahasa baku. Ya, pas sujud bukan saat sujud. Rasain bukan merasakan. Ya, jadi dia tuh pakai bahasa yang lebih santai gitu ya. Ngomong seperti itu, kamu keren gitu. Nah, kenapa harus kita ngomong kamu keren atau kita kasih jempol atas? Ya, jempol atas, ini nggak bisa ya. Ya, lagi error. Jadi kalau kita nggak ngasih jempol atas, kita kasih tahu kamu keren, terima kasih dan lain-lain. Misalkan gini ya, kamu keren. Nah, dengan kita ngomong kamu keren, dia nih langsung nyimpen nih, klek. Oh, ini orang suka yang kayak gini nih, seperti itu. Dia udah disimpan nama dia tuh. Nah, selanjutnya, misalnya saya suka nomor 4. Ya, nomor 4. Bisakah kamu buatkan tagar? Tahu ya tagarnya tanda pagar ya. Tagarnya sebanyak 5 buah. Nah, gitu. Nah, ini tagarnya dikasih 5. Tapi kan kita nggak butuh nomornya ya. Tolong hilangkan nomornya. Cukup tagarnya saja. Kayak begitu. Ya, jadi nanti bisa kita copy nih apa tagar-tagar ini. Buat apa tagar-tagar ini? Ini kalau kita pengen punya foto atau gambar atau video, nah ini bisa dipakai buat tagar-tagarnya. Nah, kita bikin lagi kan, nah, sekalian kita pengen mesen gambar gitu kan. Bisakah kamu membuatkan saya gambar yang sesuai dengan status tersebut? Nah, dia kasih dua versi. Ada respon satu, ada respon dua. Ya, ini nggak selalu ada seperti ini ya. Kebetulan aja nih, kita lagi hoki, dia kasih dua respon. Nah, kebetulan ini kan saya yang berbayar ya. Jadi mungkin agak lebih cepat, walaupun ini tetap lambat ya. Nanti teman-teman mungkin kalau yang gratisan jauh lebih lambat dari ini. Jadi sabar-sabar aja ya. Nah, kekurangan ChatGPT itu ini. Jadi dia agak lambat sekarang. Kalau zaman dulu, bukan zaman dulu, beberapa waktu lalu itu nggak seberat ini membuat gambarnya. Kira pernah Pak minta gambar gitu ya? Hmm, Itu tuh ada batasannya ya di ChatGPT ada, itu. ada. Kalau nggak salah cuma 3 kalau gratisan. Jadi kalau teman-teman Mm-mm. minta gambar Iya. sehari bisa lebih dari 3 itu lagi hoki namanya. Ya, kalau Eh, dapat 5. nah berarti lagi hoki. Kalau aturan sebenarnya itu cuma 3 yang gratis. Habis habis gambarnya nggak sesuai mulu. Oh iya, sip, nggak apa-apa. Nanti kan kita belajar lagi yang lain. Nah, jadi Gimana sih Pak biar solu sesuai gitu? Biar solusinya lucu-lucu, bagus-bagus kayak Pak Apri gitu. solusinya dari Meta AI itu adalah dia nggak terbatas tuh gambarnya. Jadi kalau error bisa minta lagi gitu ya. Nah, ini yang cocok ke mana? Yang kira-kira kalau ini kan nggak mirip banget sama Nabawi ya. Kita kan yang lebih mirip yang ini nih. Jadi inilah yang kita pakai. Tapi error kan, errornya apa? Dia masa ngadep sini kan ngadep sono harusnya ya. Gitu. Dia salah ngiblat, ini nggak pakai kompas kayaknya. Hmm, Ya, itu jadi menghadapnya kemana? makanya kita abaikan ya.
Jadi intinya dengan ChatGPT kita bisa meminta artikel apa status artikel gitu kan, gambar. Misalnya saya minta lagi yang lebih panjang. Buatkan saya artikel promosi. Misalkan kita masuk promosi ya, promosi umroh dulu bayar belakangan. Kita mau masuk artikel nih, kita bukan bukan kata yang singkat. Kalau tadi kan kata singkat ya. Nah, ini adalah yang panjang nih. Umroh dulu bayar belakangan, bla 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 bla. Nah, kalau bikin kayak gini kan kita mikirnya bisa makan berapa puluh menit ini mikirnya, belum nulisnya, belum salah ngetiknya, bla bla segala macam. Nah, kalau pakai AI, bentar aja udah lanjut. Nah, karena sekali lagi saya sudah sering berkomunikasi dengan ChatGPT maka dia langsung dikasih itu nomornya. Saya nggak minta dimasukin nomor, tapi dia udah otomatis ngasih nomor saya 0813 bla 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 dengan alamat web apa alamat landing page-nya. Jadi dia udah kreatif dia, gitu ya. Ih, udah sahabatannya, Pak Udah Abdi ya. sahabi gitu. Nah, ini bisa Cie, kita udah besti. ini bisa kita copy ya. Kita copy nanti baru kita bisa masukin ke apa namanya? Facebook ya yang bisa ada captionnya gitu kan. Nah, kembali kita minta gambar misalnya. Tolong. Nah, sekarang jangan gambar, flyer gitu ya. Tolong buat flyer. Nah, flyer promosi dengan karakter misalnya Muslim dengan tambahan karakter ya. Tambahan karakter Muslim dan beberapa komponen terkait umroh. Nah, gitu. Lalu berikan nuansa warna yang terang. Jadi kalau ke ChatGPT itu jangan takut berkalimat mintanya ya. Semakin detail prompt itu kalimat permintaan kita, itu dia akan semakin mengerti maksud kita tuh ke arah mana. Jangan cuman tolong buat flyer promosi untuk artikel di atas. Nah, dia Itulah nanti masalahnya, Pak. iya. Nggak bisa berkata-kata. Nah, itu makanya pentingnya dulu belajar bahasa Indonesia waktu SD, SMP, SMA tuh begitu. Ya, Indonesianya dapat berapa? gitu ya. Jadi kita mulai berkreasi dengan mendetailkan. Jadi permintaan kita apa, nuansa yang kita pengen bangun di gambar itu apa, terus komponen yang kita butuhkan itu apa. Kita coba ya, apa yang dia kasih. Nah, sambil nunggu, kita bisa coba minta hal yang sama ke Meta AI. Nah, kalau Meta AI itu kalau nggak salah nggak nyimpen sejarah kita. Jadi dia nggak otomatis. Ini ya. Oh. Ini masih umum, masih belum dikasih nama saya, landing page saya belum. Ya. Karena dia nggak nyimpen, nggak seperti ChatGPT nyimpen. Tuh. Sip. Nah, kita buat minta lagi, coba buatkan gambar, mana tadi? Sama ya, ini aja deh. Nah, tadi. Nih, kita salin, gitu ya. Nah, Meta AI biasanya dia jauh lebih cepat dibanding ChatGPT. Nah, kan dia seperti ini. Padahal tadi kita minta apa? Minta tambah karakter Muslim ya. ChatGPT ada nggak? Tuh, tambah karakter Muslim, dia ada orangnya. Orangnya ada, ornamen komponen terkait umroh ada Ka'bahnya, ada umroh dulu bayar belakangan dengan cicilan, umroh dulu bayar belakangan. Ada nih. Nanti kita coba lagi ya. Yang bisa dilakukan oleh ChatGPT dan tidak bisa dilakukan oleh yang lain.
Nah, sekarang saya buat siap-siap ya. Ubah eh, gambar karakter muslimnya lebih 3 dimensi, ya, 3D, 3D artistik. Dicatat ini ya, 3D artistik. Dicatat. Nanti kalau minta gambar itu bisa dikasih kata kunci 3D artistik. Oke. Ini kayaknya macet nih deh, mentok di sini kan. Nah, setelah itu kita klik, nanti biar dia membuat. Nah, inilah kurang oke-nya kalau di yang gratisan, karena yang gratisan kan cuma 3 kali ya. Yang tadi saya bilang kalau di atas 3 kali itu udah hoki di ChatGPT. Nah, kebetulan kalau ChatGPT itu agak mahal dia. Ini saya yang sekitar 300 ribuan per bulan. Nah, tapi karena saya sering pakai, jadi ya ya balik modal, istilahnya ya cukup murah gitu kan untuk kalau disering dipakai. Oke, sambil nunggu biar nanti dia, kita pengen coba aplikasi yang lain selain Meta AI, ya selain Meta AI, selain ChatGPT, apalagi ya yang bisa menghasilkan gambar. Nah, kita ke yang namanya Bing, ya ini yang ada tanda B, dicatat aja dulu kalau yang belum eh, punya. Bing, Bing. Ini nanti bisa di-download di Play Store. Tapi kalau mau praktek, jangan Bing dulu ya. Di ChatGPT aja dulu. Nah, Bing ini dia jauh lebih baik. Ini juga aplikasi gratisan dari Microsoft ya, dari Microsoft di gratisan. Nah, nanti kita kalau dia kita kan daftar dulu nih. Daftarnya juga agak, kalau nggak tahu tuh agak ribet ya. Nah, kalau sudah berhasil daftar, coba aja nanti daftarnya. Kita ke image creator namanya. Catat dulu, kita ke aplikasi Bing, Bing dari Microsoft, lambangnya B biru gitu. Nah, nanti sudah daftar, sudah berhasil daftar, kita ke image creator, ya pembuat gambar. Nah, ini sudah berhasil daftar nih kalau model kayak begini gitu ya. Kenapa ini lebih menguntungkan dari ChatGPT? Nah, ini dia gratisan, tapi jatahnya banyak. Jatahnya itu sekitar 15 kali minta dalam sehari. Ya, 15 kali minta dalam sehari. Nah, kalau sekali minta, nanti dia akan berikan 4 gambar sekaligus untuk kita pilih. Berarti kalau kita 15 kali kita minta, kita akan dapatkan 60 gambar gitu ya. Kadang 2, tapi umumnya 4 gitu ya. Sekali dihasilkan gambar. Nah, kita coba yang kita minta di sini dan yang kita minta di Meta AI. Mana tadi? Mana ya tadi ya? Oh, ini ya. Kita minta di Bing. Bisa nggak dia? Oh, dengan gini ya, dengan kalimat yang sama nih, apa yang akan dihasilkan oleh Bing? Dia jauh lebih cepat untuk menghasilkan gambarnya dibanding ChatGPT. Nah, ini kayak gini, yang tadinya begini, yang kartun banget kan, sekarang udah lebih bulat dia. Nah, umroh dulu bayar belakangan, umroh dulu bayar belakangan dengan cicilan. Saya pikir belum waktunya umroh, tapi program ini bikin saya yakin dan akhirnya berangkat. Ayo wujudkan impian umroh sekarang juga. Langsung dikasih nomor saya itu ya. Saya nggak nyuruh pakai nomor saya, dia udah ngasih duluan. Kan enak banget ya, kayak asisten pribadi kan. Nah, kita tinggal buka, kita tinggal download. Makanya sering-seringlah berinteraksi dengan chat GPT. Itu bukan promosi ya, tapi memang ini uh, keren lah. Nah, tapi di sini kan ada double nih ya, umroh lu bayar belakangan, terus di sini umroh lu bayar belakangan. Nah, ini kita bisa nanti kita tiban ya, kita tiban untuk di nggak double lah kalimatnya. Sip. Kita coba nengok lagi di Bing. Kayak gini nih dihasilkan oleh Bing.
Kartun banget ya. Kenapa kartun banget? Karena kita tadi tidak kasih kata kunci. Apa kata kunci tadi? Kata kuncinya artistik, 3D artistik. Ya, 3D artistik. 3D artistik. Kita coba lagi kalau kita pakai 3D artistik tuh yang dihasilkan seperti apa. Nah, dia lebih nggak kartun kalau tadi kata tadi kan kartun banget ya. Kalau 4D Pak, coba Pak, 4D. 4D boleh kita coba yang 4D. Ya Allah itu rame banget. Vira tuh nggak suka 4D. kalau ada Apa? terlalu rame. Iya, betul. Pokoknya kalau kalau kalimat kita tuh nggak spesifik, dia juga jadi nggak spesifik gitu. Iya bener. Tadi kan ChatGPT kan kita awalnya sudah dari status ke artikel ke flyer itu kan. Itu kan arahnya begitu. Kalau ini kan nggak ada latar belakangnya. Jadi dia nggak tahu maksud kita tuh apa gitu. Oh itu Sama hasilnya yang 4D ya itu. di 4D. Nah, Lumayan. Lumayan bagus sih yang 4D Pak. ya, misalkan kita bercanda-canda, buatkan, kita usah buatkan, ini kan bukan ChatGPT ya. Jadi gambar karikatur dengan kepala lebih besar, ukurannya seorang anak kecil, Nggak ditambah 4D itu Pak. nanti boleh di awal, boleh di depan, boleh di awal, boleh di belakang, berpakaian umroh. Wajahnya cabi, cabi, dan badan gemoy. Apalagi nuansa ruangan terang, eh, karakter memegang apa namanya, buku doa, buku doa. 4D realistis. Nah, ini kita copy dulu, nanti kita minta ke ChatGPT. Bedanya apa? Ya, macet nih. Macet. Oke, diam dulu. Kita buat di ChatGPT ya. Kita bandingkan. Terus kita buat di Meta AI, Meta AI. Ya mesti paham cara pindah-pindahin aplikasi di HP masing-masing ya. Ini kadang masih ada yang bingung nih. Mana tadi bukanya di gimana? Kalau masih bingung pindah-pindahin aplikasi di HP, takutnya nanti pas hari terakhir di Jumat besok itu kita membuat landing page itu agak kesulitan gitu maksudnya. Wah, ini Pindah-pindah menu Pak maksudnya. ya ini aplikasi loh. Ini kan dari ChatGPT ke WA, Iya. lagi ke Oh, yang iya kan lain. itu pindah-pindah menu kalau Menu ya. di iya. Nah, kayak Di gini ya. mana di Android kan tinggal keluar dari menu ke menu baru lagi gitu. Ya, bisa. Ya gini ya, ini yang Hmm. dikasih oleh si Bing ya. Oleh si Bing. Oh, tua banget anak kecilnya ya. Nah, gitu ya. Ya, oke lah. Lah kan mintanya anak cewek ya. Anak cewek apa? Enggak anak kecil. Minta anak kecil. Oh, anak kecil ya. Eh? Orang kecil. Nah ini si WAAI. Ya, lumayan lah. Ini pentingnya punya beberapa aplikasi pembuat gambar ini salah satunya biar kita bisa punya pilihan kayak gini. Nah dia si ChatGPT masih masih melihat yang sejarah kita. Nah, kan tadi kita mintanya Iya. yang terkait umroh dulu bayar belakangan, maka di sini akan terus ditaruh umroh terus umroh dulu bayar belakangan. Itu ya. Nah kalau kita memang tidak mau berhubungan lagi dengan yang lain, nah kita tinggal yang pulpen atau ujung kanan atas ya. Nah, ini tandanya kita tidak mau menghubungkan dengan yang kita minta sebelumnya.
itu di ChatGPT. Sampai sini paham? Paham ya? Paham, Pak. Nah, apalagi yang bisa ditaruh di ChatGPT yang memang tidak bisa dilakukan oleh Meta AI dan Bing tadi, yaitu kita eh, tolong apa? eh, Misalnya kita sudah buat flyer. Itu kita udah buat di Canva nih, misalnya mana sih Canva? Nah, ini mana Canva? Ntar ya. Nah ini, misalnya ini. Nah, misalnya kita sudah buat desain seperti ini ya. Ini kita ini. Nah, kita pengen pengen si ChatGPT, kita malas nih bikin bikin kalimat undangannya gitu ya. Karena kita malas bikin kalimat undangannya, maka kita minta tolong buat kalimat undangan promosi dari gambar yang saya buat. Nah, baru kita kasih gambarnya. Nah, di WAAI itu nggak ada fasilitas ini. Karena WAAI tidak bisa melampirkan gambar. WAAI, apa, Meta AI, ya, nggak bisa melampirkan gambar. Termasuk juga di Bing, dia tidak bisa melampirkan gambar. Nah, jadi cuma ChatGPT yang bisa. Jadi, kita bisa dilampirkan gambarnya, kita minta tolong buat kalimat undangan promosi yang saya buat. Nah, teman-teman, kalau memang baru, teman-teman tambahkan kontak person, namanya siapa, misalkan Aprianto gitu ya, nomornya 0813 8833 58, misalnya begini. Ya, kalau saya sih biasanya nggak usah, kalau saya kan udah biasa dia kan. Nah, ini coba kita hapus ya, dia dikasih nggak nomor saya? Enggak ya, di sini sudah ada, ini sudah ada nomor Pak Aplimar ya di flyernya. Kayak gini ya. Jadi kasih sama dia, Assalamualaikum bla 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 bla. Nah, udah dengan ininya. Nah, udah ada Aprimar. Kenapa tadi ini Aprimar bukan Aprianto? Karena di flyer ini sudah ada eh, nama Pak Aprimar dan nomornya. Maka dia langsung di sini tertulis. Oh, Gitu. berarti bisa minta ini ya Pak Apri ya, bisa minta buat MCCU gitu ya Pak Apri ya, bisa buat ini apa isi CU gitu. Yes. Maksudnya minta isi gimana? Isi maksudnya kita mau jelasin apa gitu di CU itu gitu. Ya harus diperkenalkan. Saya minta buatkan saya artikel materi untuk SIU. Apa SIU itu? Gitu. Oh Seminar iya iya inspirasi umroh. Kan dia nggak tahu SIU itu apa. Kalau dia bilang iya SIU iya. itu ucapan si Ronaldo habis golin gimana? Repot. Oh. Kan? Tidak. Jadi, jadi jelaskan dulu. Mbak Nina, apa kabar? Sampai dia tahu gitu ya. Sip. Oke. Jadi, jadi apa pelajarannya? ChatGPT itu bisa membuat eh, teks ke gambar, bisa menjelaskan gambar menjadi teks ya. Jadi kita nggak capek-capek. Inilah yang menyebabkan orang-orang yang menggunakan AI kerjanya jauh lebih cepat, efisien gitu. Nah, tapi untuk AI bekerja sesuai dengan keinginan kita, yang tadi seperti apa Teh Vira bilang, kok kalau saya gagal terus, nggak seperti yang saya bikin gitu ya, itu karena keseringan aja ya. Jadi chat GPT-nya lebih Iya, kenal sayanya jadi gitu kan. jadi gemes Pak Apri, nggak Hmm, sesuai mulu. betul ya kan, kan Allah bisa karena biasa gitu kan. Kalau kata Hmm. orang Sumedang gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya kasih waktu boleh lah sekitar 5 menit untuk membuat minta ke ChatGPT atau minta ke Meta AI buatkan saya buatkan saya 5 ide status yang terkait apa. Sok bebas, silakan dari sekarang ya. Kok nggak ada Apa suaranya? gimana Om? Hah? Gimana Om? Jadi Gimana? Buatnya Ini suaranya keputus. buatkan saya ide 5 status
sebanyak 160 karakter tentang apa? Terserah teman-teman, mau tentang umroh, mau tentang jalan-jalan, mau tentang makanan Padang, bebas aja pokoknya. Buatkan saya ide status. Ide status 5 status, buatkan saya ide 5 status 160 karakter terkait apa temanya gitu. Terkait inspirasi umroh. Boleh, boleh, bebas. Sok. Atau enggak motivasi umroh gitu ya. Ya, boleh. Silakan. Langsung di screenshot hasilnya ya, dikirim japri saya boleh. Kita buka bareng-bareng di sini. Yang sudah boleh ya, langsung kirim ya. Saya biar lihat. Di chat GPT kan ya Pak ya? Ya, chat GPT aja. Yang mantap. 5 menit ya, jangan lama-lama ya, chat GPT. Kalau yang memang belum download, boleh di chatgpt.com. chatgpt.com. Setelah meminta status itu, pilih salah satu status, lalu bilang buatkan artikel promosinya. Misalnya sebanyak 100 atau 200 kata. Ya, diteruskan. Saya suka nomor berapa? Ya, saya suka nomor 4. Tolong buatkan artikel promosinya sebanyak 200 kata. Misalnya gitu. Oke, sip. Bu Umi Ina ya, Umi Irina. Lanjut ya. Saya suka nomor berapa? Tolong buatkan artikel promosinya sebanyak 200 kata. Bukan karakter ya, 200 kata. Banyak banget 200 kata. Nah, 100 kata boleh, 200 kata boleh. Nggak banyak lah. Yang tadi berapa kata emang coba yang tadi saya itu? Ini banyak banget di jawabnya. Banyak ya? Ya udah bilang Iya. ringkaskan jadi 100 kata gitu aja. Atau ringkaskan dari 150 kata. Padahal baru milih ini nih, nomor satunya aja nih. Yuk, ada yang setoran? Oke, apa nih? Oke, sip ya. 100 kata, Pak. Kata boleh. Oke. Nah, terus nanti kita bisa tambahkan lagi. Ada beberapa model kalimat promosi ya. Kalimat promosi itu minta aja tolong perbaiki promosinya dengan metode pas, misalnya gitu. Ulang ya. Tolong perbaiki artikel promosinya dengan metode PAS, PAS, gede semua. Coba, dicoba. Bisa lihat di grup ya, saya ini ya. Coba perbaiki artikelnya
dengan metode PAS. Begini ya, dikasih ke ChatGPT-nya. Coba perbaiki artikelnya dengan metode PAS. PAS itu problem agitasi solving. Jadi nanti dia kasih Solution. tahu permasalahannya dulu, nanti di makin parah permasalahannya itu baru dikasih solusi. Itu namanya metode PAS. Apa nih? Ini udah pakai PAS ya, saya kira. Sudah Pak Apri. Udah ya. Oke. Nah gitu. Jadi merasa belum mapan untuk umroh, nah ini adalah problemnya. Terus di yang kalimat kedua, semakin ditunda semakin besar godaan dunia. Nah, itu agitasinya, jadi memperparah keadaan. Baru yang berikutnya adalah solvingnya, penyelesaiannya. Kami hadir untuk memudahkan, kayak gitu. Ya ini Nggak yang bisa namanya. buat iklan nih. Ya memang kan memang kalimat promosinya, gitu ya. Iklan kalau live. Sip. Kita coba lihat yang lain. Pemirina, nah sama hampir sama ya dengan yang tadi ya, tapi ini lebih banyak. Bu Nurika, ini masih masih promosi aja apa udah dengan pas nih, Bu Nurika? Kayaknya ini masih promosi ya. Oh, ini masih informasi malah. Umroh merupakan kalau udah merupakan ini masih informasi nih, bukan promosi. Oh, artikel ya, artikel status pendek benar, berarti bukan promosi ya. Jadi kalau minta nanti biar jelas, minta artikel aja atau artikel promosi. Beda kalimatnya. Kalau artikel promosi itu nanti ada jualan-jualannya sedikit gitu. Pak Sudarto, nah ini masih juga artikel singkat ya. Artikel singkatnya Pak, bukan artikel promosi. Jadi di di apa namanya difiksasi eh, di artikel promosi coba lebih dispesifikasi. Jadi artikel promosi. Nah, setelah itu dibandingkan dengan kalau kita ngomongnya promosi dengan pas. Nah, yang sudah mengerjakan dengan pas, coba lagi ganti dengan coba perbaiki dengan metode AIDA. Yang sudah mencoba metode pas, perbaiki dengan metode AIDA. Aidanya tulisannya besar AIDA. semua, Pak. Ya, gede semua kayak pas tadi. AIDA. Bu Aida. Hamiati. Ini udah promosi nih ya, udah ada samiranya. Oke. Aida tetangga saya, Pak. Ya, enggak itu ya. Salam kenal kalau itu nanti ya. Yang sudah bisa Aida attention, interest, desire, action. ya. Jadi ide itu dia tuh nanti mengalir. Pertama dia ngasih tahu dulu, baru membuat si konsumen tertarik, baru membuat si konsumen menggebu-gebu ingin masuk, baru mengantarkan kepada aksi, itu action namanya AIDA. Ini Bu Darsiti baru sampai ke status ya. Oke. Nah, ini oke. Sip. Jadi nanti ide itu berujung kepada CTA ya. CTA itu call to action, mendorong si konsumen untuk beraksi. Entah itu beraksi menghubungi WA kita atau apapun. Sip. Ini udah pas ya. Ya, udah pas ya. Benar ini udah pas nih. Ini promosi ya. Sip. Ini Aida nih. Aida. Oke. Sip. Udah memahami ya dikit ya.
Jadi memang kita kalau bisa memperbanyak interaksi dengan si ChatGPT, salah satunya dengan cara kita mintanya itu bertahap, ya bertahap dari yang pelan, dari status ke artikel, dari artikel ke promosi, dari promosi ke pas, dari pas ke AIDA. Jadi ini makin kita memperbanyak hubungan dengan ini dengan kitanya gitu. Nah, sip. Bukan pas ya, Bu Nurika bukan pas. Tapi ternyata jadi Bu Nurika mintanya PAST oleh si ChatGPT-nya malah di ini ya, malah di apa? Dikreasikan jadi testimoni padahal nggak ada testimoni. Tapi bagus juga kayaknya ya. Jadi kesalahan jadi hikmah ini, jadi testimoni. Tadinya apa? Harusnya PAS, Bu. PAS. Cukup sampai PAS aja nggak pakai T. Tapi dengan Ibu salah jadi PAST malah jadi bagus. Jadi ada tambahan testimoni. Ini malah keren. Sip. Udah bisa? Oke, udah jangan lama-lama ya. Yang udah ketinggalan jangan coba lagi. Udah cukup sampai artikel promosi aja. Lanjutkan ke minta gambarnya. Lanjutkan ke minta gambar. Buatkan saya gambar. Saya ulang ya di sini ya. Buatkan saya gambar sesuai dengan artikel promosi tersebut, misalnya gitu ya. Jangan lupa kalau kalau cuma gini aja nih sesuai dengan artikel promosi tersebut, maka bukan gambar ya, flyer. Bukan gambar tapi flyer. Flyer sesuai dengan artikel promosi tersebut. Kalau kita cuma ini ya, kalau kita cuma ini buatkan saya flyer sesuai dengan artikel promosi tersebut, maka nanti yang keluar adalah kayak koran, kayak promosi tapi koran gitu. Kata-kata doang dan itu nggak oke kalau kalau flyer cuma kata-kata doang. Maka kita tambahkan juga. Nah, misalkan apa karakter apa? Kalau tadi eh, apa yang bikin tadi tuh dapur-dapuran, nah itu jangan tambahin karakter Muslim umroh ya, tambahin aja karakter koki atau apa, sesuaikan dengan aja. Tambahkan karakter eh, apa Muslim gitu ya, tambahkan karakter Muslim. Dan beberapa komponen pendukung. Nah, sok silakan ya, dicoba. Saya saya yang ketinggalan ikutan juga. Nggak apa-apa, ikutan aja langsung. Langsung foto kompas aja, Bu. Buatkan saya artikel promosi untuk status nomor berapa, gitu. Buatkan status promosi untuk status nomor berapa. Ini deh artikel promosi. Habis artikel promosi langsung ke minta buatkan flyer. Om Apri punya saya setiap saya ChatGPT itu kok langsung keluar dari room ini Om ya. Ah, maksudnya? Ini setiap saya ini apa ya, ganti layar saya pindah ke yang ChatGPT itu. Ini saya Ah, langsung keluar dari sini jadi harus gabung lagi gitu Om dari tadi. gabung lagi apanya itu? Chat GPT-nya? Bukan gabung lagi di sini di Zoom ini. Jadi saya Oh, otomatis keluar dari Zoom ini saya kalau chat ini GPT ini. oh, ya. Tumben tuh saya ngalamin kayak gitu tuh. Ya berarti nonton dulu, Mas Anam. Bolak-balik ini ya, keluar masuk Zoom-nya ya berarti ya. Iya, saya ada kalau udah 5 atau 6 kali masuk Zoom ini. Setiap saya chat ke GPT itu keluar, Oh, jadi saya masuk lagi itu dari tadi. iya, iya, iya. Berarti besok-besok pakai ini, Mas, pakai apa? Dua dua HP atau satu pakai laptop untuk Zoom. Oh Iya, iya iya. Om. kalau Zoom-nya pakai laptop, kita bisa langsung praktek di HP. Iya betul. Oh, oke oke. Ini saya coba tadi kok selalu keluar terus, selalu keluar. Jadi saya gabung Kuat terus. kali. Jadi kayak terpental terus ya.
Oke, lanjut ya Bu Darsiti. Langsung lanjut ke buatkan saya flyer terkait dengan artikel tersebut. Ditambahkan karakter muslim misalnya gitu. Kalau minta gambar lumayan lama ya, Pak? Ya, kan tadi saya bilang, saya aja yang berbayar agak lama, apalagi yang gratisan. Mm-mm. Itu kelemahannya si ChatGPT itu. Buatkan player apa? Buatkan flyer terkait artikel tersebut dan tambahkan karakter muslim. Kalau tadi tentang umroh ya. Ya, nanti jangan bosan-bosan minta di GPT karena memang kekurangannya itu lama ya. Kalau memang dirasa GPT lama, bisa juga minta ke eh, Bing atau ke Meta AI. Udah lama cuma 3 kali lagi dapatnya. Kalau Meta AI kadang-kadang jawaban sama gambar itu nggak ngena panutan. Nah, ya wajar karena memang dia kan baru ya. Apalagi di WA bisnis kan belum sebulan 2 bulan malah Oh. gitu. Jadi masih mempelajari kalau ChatGPT kan udah lama, udah dewasa istilahnya kan. Oke, sip. Ya nanti menyempurnakan gambarnya bisa kembali ya ke Canva gitu ya. Kalau yang tadi belum kalau gambar saya kan tadi dia sudah kenal ya. Jadi di sininya sudah dikasih nomor handphone saya. Nah, kalau yang teman-teman yang belum kenal si ChatGPT-nya, jangan lupa dikasih ya. Tambahkan apa tadi karakter muslim dan beberapa komponen terkait umroh dan juga tambahkan nomor saya dan nama saya 0813 bla 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 dan kurung apa gitu kan. Baru kalau ada landing page kasih landing page-nya. Jadi dia akan ini semua gitu. Akan naruh semua. Oke. Sip. Ingat ya, kata kuncinya eh, di ChatGPT makin kita detail, maka dia akan makin memberikan yang sesuai. Nah, tempo hari eh, kita coba lupakan yang tadi ya. Kita coba lupakan yang tadi. Tempo hari saya kira ini ya minta yang seperti apa? Yang saya bikin ya gambarnya ya. Nah, nanti bisa coba seperti ini. Kita bikin kayak semacam miniatur mainan ya, miniatur mainan eh, orang umroh. Lagi nih, buatkan saya di chat GPT ya, yang baru aja. Buatkan eh, apa gambar menyerupai mainan kemasan 3 dimensi yang terletak di atas meja. Mainan tersebut berupa karakter Muslim dewasa yang mengenakan seragam keberangkatan umroh, misalnya gitu. Berupa jas dan celana biru, juga menggunakan syal biru. Karakter tersebut berdiri tegak dengan membawa 2 koper biru dan juga ada tas ransel biru. Di belakangnya ada tulisan, jangan lupa tanda petik ya. Kalau kita pengen menyisipkan tulisan, kita kasih tanda petik Samira Travel. Nah, seperti ini ada lagi nggak kira-kira? Eh,
Di kanan kirinya ada beberapa ornamen umroh Itu proporsi. dolanan Om, dolanan. Ah, Tipu itu dolanan. dolanan yang mana ya? Oh iya. Tadi saya mau ngomong apa ya di sini ya? Eh, di kanan. Di kanan kirinya ada. Ini ya. Nah, ini kan banyak banget nih. Jadi nggak apa-apa, banyak gini tuh nggak apa-apa. Jadi malah si ChatGPT itu paham maunya kita apa, gitu ya. Sip, kalau gitu. Ini udah, ya. Ini saya copy ya, biar teman-teman bisa coba sendiri. Nih, saya copy, saya coba. Ya Allah, permintaannya sedetail itu. Iya, Terus banyak banget kata-katanya. iya. Ya, kita kita tungguin aja dia berbuat apa. Ini masih sedikit, kalau kalau bukan bukan banyak, masih sedikit kalau kita mau membuat sesuatu Ya yang benar-benar Allah. spesifik. Nih, Pak, yang tadi minta gambar beberapa komponen pendukung aja belum selesai ini processing image-nya. Nah, iya benar. Aduh, sinyalnya kurang bagus nih. Bukan sinyal, memang memang Oh ChatGPT-nya gitu. gitu. Oh, Nggak masalah sinyal. Kan. Yang tadi saya bilang, yang saya aja yang berbayar ini mesti menunggu gitu. Karena Kita dia kan dia benar-benar menganalisa. Dan jangan sekali-sekali mencet yang riset mendalam ya. Ini kan di bawahnya ada nih, bacaan cari atau riset mendalam. Nah, ya. itu nggak usah dipencet tuh riset mendalam. Karena nggak ada gunanya juga gitu. Hmm. Dia lama doang ini apa ngeloading itu lama. Tapi tadi Iya nih ada cuma lama. bacaan nggak guna. Pak Ustadz kan tadi udah bikin catatan yang tadi 2 kali gitu. Terus kan Mm-mm. ke tutup. Kalau pengen lihat Mm-mm. lagi yang tadi gimana? Kita Ini Bu, dipencet ininya nih, yang di kiri atas itu ada garis dua, yang panjang dan yang kecil ya. Yang panjang dan pendek kita klik. Nah, ini sejarah permintaan kita di sini. di mana? Sebentar dulu mau di zoom dulu. Ini Sebelah mana Pak? ini ada bacaan chat GPT tuh. Di kirinya tuh ada garis panjang dan pendek yang dua, kiri atas. Nah, itu diklik. Nah, nanti dia ada status di sini. Yang tadi kita minta-minta yang kemarin-kemarin juga ada gitu. Disimpan terus sama dia. Hmm. Nah, ini tadi ya permintaan kita ya. Ada ini sebenarnya belum sesuai dengan yang saya minta. Ini masih berupa kemasan mainan yang digantung ya, bukan yang di atas meja. Gitu. Maksudnya tadi mau di atas meja itu lebih tiga dimensi. Nah, ini bisa minta ulang terus sampai dia berhasil. Nah, nanti kalau berbayar begini sayangnya fantastis nih untuk harga ChatGPT karena memang belum ada yang ngalahin dia termasuk DeepSeek ya. Yang katakan DeepSeek itu bisa ngalahin ChatGPT, saya ngalamin malah malah kecewa berat sama DeepSeek. Baru cuma minta 3 kali terus nggak bisa lagi gitu. Oke, sementara itu dulu untuk yang berkaitan dengan ChatGPT. Sip, ada pertanyaan untuk sementara ChatGPT? Ada? Ada ya? Untuk meminta kata-kata, meminta artikel, meminta gambar, ini cukuplah dengan si ChatGPT. Nah, karena kita mau beralih nih ke pembuatan lagu. Oke ya? Sip. Nah, sekarang kita masuk ke penggunaan yang kedua. Kalau memang kita pengen iseng-iseng gitu kan, membuat kayak khususnya misalnya kita punya tim gitu kan, punya tim pengen membuat lagu yang menyemangati kan, nggak harus dari Samiranya punya lagu kan, kita juga bisa punya lagu sendiri yang membuat kita sendiri semangat gitu kalau dengernya. Nah, kita pengen buat lagu dari AI, walaupun kita tidak ngerti not-notan gitu kan. Tapi ini harus download dulu ya, download dulu. Nah, namanya Suno AI. Nah, ini Suno AI yang mana nih? Yang ada baca Suno ya. SUNO, bisa di-download di Play Store masing-masing. Ya, boleh di-download sekarang jadi kita bisa coba.
Suno AI. Begini ya. Itu Pak Ustadz, AI-nya juga di-download ya? Gimana Bu? AI-nya juga di-download ya? AI-nya di-download kan Bu. Ini AI itu generalnya, keseluruhannya. Nah, jenis yang mau kita pakai sekarang adalah Suno. Nah, namanya tinggal di Play Store, diketik aja Suno AI. Nanti dia keluar tuh. Ya, Suno AI. Oke, sudah ya. Jadi biar apa? Lihatin aja dulu saya praktek. Nah, Suno AI ini fungsinya adalah untuk memesan lagu. Nah, apa liriknya bisa dari dia, bisa dari kita. Nah, kalau kita ini adalah orang yang pinter ngerangkai kata, nah ini kita bisa bikin sendiri lagu apa liriknya, gitu ya. Tapi kalau memang kita orang yang susah berkata-kata, gitu kan, nah kita minta aja kepada teman kita kan, teman kita siapa tuh tadi yang namanya ChatGPT lagi, ya. ChatGPT. ChatGPT lagi kita bukan apa buka yang baru, kita minta buatkan lagu tentang misalnya perjuangan eh, pensiar Baitullah ya, pensiar Baitullah Samira Travel di ulang tahun di usia yang ke-9. Misalnya gini ya. Nah, itu dia dibikin sama si ChatGPT-nya, judulnya Langkah Menuju Baitullah, ada plus 1, 2, ada chorusnya, ada plus 3, ada bridge, gitu ya. Ini kita copy aja, ini dari mulai verse 1 ya, kita copy, judulnya nggak usah. Nah, sampai sini kita salin. Jadi judulnya kita ingat tadi Langkah Menuju Baitullah. Boleh boleh diubah, boleh ikut ini. Ya. Setelah itu kita ke Suno tadi mana Suno? Di Suno. Nah, kalau udah begini nih, kita klik yang tanda not balok di bawah. Ya, dilihatin dulu ya. Tanda not balok di bawah, kita klik. Nah, setelah itu kalau di HP Android nanti bisa berbeda-beda letaknya. Tapi yang penting paham yang saya ketik, yang saya klik. Yang diklik adalah custom dulu. Ini custom diklik, diaktifkan. Nah, itu custom artinya kita menulis sesuai dengan kemauan kita. Ya, jadi customnya diaktifkan dulu. Sip. Nah, setelah itu gaya. Nah, kalau nggak salah, kalau di Android gaya ini di bawah lirik. Ya, gayanya di bawah lirik. Jadi lirik dulu baru gaya. Kalau ini gaya duluan. Misalnya saya pengen bikin pop, pop, terus misalnya semangat, motivasi, terus male, suara pria gitu ya, suara pria, dan sedikit rap, ya. Baru liriknya kita kasih di sini. Yang instrumental tidak perlu diaktifkan ya. Kalau instrumental nanti dia suara apa musik aja. Nah, ini tempel di sini. Nah, pastikan semua ada. Nah, kalau bisa sebenarnya sekitar 700-800 aja. Ini kan hasilkan lirik dia 924 ya per 3000 ya. Nah, kalau bisa jangan jangan lebih dari 800. Ya, jaga-jaga kalau kalau di atas 800 kadang nggak selalu. Kadang itu musiknya terputus nanti. Padahal lagunya bagus, musiknya bagus, tiba-tiba keputus di ujung. Nah, kan kita bukan musik kita jadi udah jadi basi itu sih yang tadi dihasilkan. Makanya sekitar 700-800 aja kalau bisa ya musiknya. Judulnya tadi apa tadi? Langkah Menuju Baitullah. Nah, gini kan? Judul udah dikasih, gaya sudah dikasih, lirik sudah dikasih, kita membuat. Nah, kita tungguin. Sini datanya. Ya, ini satu hari itu kita bisa membuat 10 lagu.
Nah, sekali minta itu dapat 2 lagu. Jadi kita bisa 5 kali minta. Ya, kita bisa 5 kali minta. Nah, kayak gini kan dikasih 2 lagu nih, langkah menuju Baitullah satu, yang kedua langkah menuju Baitullah. Jadi kita bisa memilih. Nanti kalau memang kita pengen nggak puas, pengen minta lagi, gampang. Kan jatah kita udah habis nih. Nah, kita bisa bikin email lagi, kita daftar dengan email yang berbeda. Kita coba dengar ya yang ini ya, langkah menuju Baitullah. Dari mimpi yang sederhana menjadi cahaya di setiap jiwa. Begitu ya. Nah, kita coba satu lagi. Dari mimpi yang sederhana menjadi cahaya di setiap jiwa. 9 tahun kami Gitu ya. Jadi intinya nanti kita bisa, kalau memang nggak puas sih cengeng banget, kita bisa ubah lagi. Kita punya kesempatan sekitar 5 kali untuk satu email setiap harinya. Oke. Nah, yang jadi masalah adalah ini tuh kalau downloadnya eh, bisa nggak ya? Waktu itu sih bisa ya. Nah, ini download lagu ya. Download lagu. Nanti tapi jadinya MP3. Nah, kalau MP3 nanti di kanvanya agak ribet ya. Jadi kalau memang lagunya bagus, kita pengen masukkan ke CapCut, pengen file CapCut, maka mendingan kita screen recorder aja. Misalkan bagus nih lagu ini, nah, kita pengen pakai lagunya ini di CapCut kita gitu kan. Ada video yang lagi di bandara, masuk ke pesawat, masuk ke mana? Ke Medina, ke Mekah itu kan ada ilustrasi apa alurnya tuh. Nah, ternyata lagunya cocok gitu. Nah, itu kita pengen masukin ke CapCut, nah lebih baik di screen recorder aja dibanding ribet nyari nyari MP3-nya nanti. Ya. Sip? Oke? Dipaham? Kalau memang dipaham, coba download Suno-nya. Insya Allah. Yang belum download Suno, sok silakan download. Yang sudah download, silakan mencoba. Buat apa, minta lagu dulu ke ChatGPT. Buatkan saya lagu anu. Nggak usah dilihat-lihat lagunya, yang penting bisa bisa praktek ya. Langsung di copy, langsung masuk ke Suno-nya. Nah, ini siapa nih? Bu Levi ya. Ini Bu Levi udah cepet nih, udah keluar nih. Oh, bagus. Keren. Ya, punya Vira belum keluar. Belum keluar juga? Siapa yang udah lagi? Iya. Akhirnya tiba-tiba macet. Sinyal Bu Hamiati kayaknya ya. Ini Pak, untuk ngirim lagunya gimana Pak ke Pak Apri? Ngirimnya bisa linknya aja, Bu. Kok suaranya cewek ya? Perasaan Kadang ini suka begitu, dia mintanya cowok jadi minta cewek. suara Kenapa cewek. begitu? Karena kita mintanya pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau kita mintanya pakai bahasa Inggris itu jauh lebih lebih apa ya? Lebih detail dia. Karena AI kan kebanyakan dari luar ya. Nah, ini bagikan lagu ya, Bu. Bagikan lagu teh kok jadi Bu ya. Bagikan lagu nanti. Nah, ini ada salin tautan. Nah, salin tautan baru dipastikan ke grup atau mana. Jadi bisa kita lihat. Belum ada lagi ya. Nah, ini Bu Levi disimpan nih. Simpan, tapi ini kayak orang Mongol jadinya ya.
Ini processing image. Nah, ini udah ya, saya kira ya. Langkah kakiku ayunkan perlahan Nah, sip. dengan Oke. hati penuh harapan meninggalkan dunia yang fana. Nanti karena ini dari ChatGPT ya, penyakitnya ChatGPT kalau buat namanya AI kan belum punya perasaan tuh. Nah, nanti kalau aslinya sebelum kita masukin ke Suno, kita bisa edit-edit tuh kata-katanya. Jadi ada emosi di situ, ada warna kita di situ. Oke, sip. Ada yang mencoba? Udah sampai mana yang mencoba ini? Pak Sudarto masih mencoba gambar flyer. Oke. Nah, ini udah ada nih nomor handphonenya. Sip. Mulai ada 28 juta. Oh. Pakai Ramadan ya, Pak? Iya, Sengaja, memang sengaja gitu ya mintanya ya? tadi. Ya nggak apa-apa kalau memang sengaja minta gitu ya nggak apa-apa. Berarti memang sesuai. Kirim. Oke. Ya, Bu Iranda udah bisa ya buat akun Seno gratis. Langsung aja, Bu. Ya, buat akun Seno gratis langsung ke email nanti langsung masuk kok. Yang agak ribet daftar itu Bing. Ya, kalau Suno mah nggak ribet. Langsung masuk dia. Nah, yang masih kartun-kartun gini nanti diminta ya. Kalau memang nggak kalau memang suka kartun gini nggak apa-apa. Tapi kalau memang nggak suka, bilang buat lebih 3 dimensi atau buat lebih apa gitu. Oke. Iya, iya. Pak Apri tadi kata-kata yang buatkan gambar menyerupai mainan kemasan tadi, Di grup, kata-katanya di grup, udah di grup. dikirim ya? Udah. Bu Karna. Bukan. Ini apa? Ini kiris apa nih? Bu Karna. Barcode apa nih? Program umroh Mutawif. Oke, sip. Sip. Saya baru download semua ya, tapi dia masih nggak bisa masuk ya. Nggak bisa masuknya apa tuh keterangannya? Sebentar. Pilih Google apa masuk ke sana? Gimana, Bu? Masuk ke sunanya lewat Google apa? Kan ini Ya, ada Google. pilihan nih. Google, Bu. Kan Anda kita pakai email. Oh, tinggal. Email Ibu kan ada di situ email. Kalau udah masuk Iya, Play Store pasti ada email kan. iya tapi dianya pakai ngirim email pesan email. Sebentar. Suaranya ngaung, Bu. Putus-putus. Oh, suaranya ngaung. Saya nggak dengar ngomong apa. Sebentar. Oke. Nurika. Ya, sip. Nah, oke, kita belajar dulu ya ini kasus ya. Ini sebagai penutup kayaknya ini udah selesai ya yang ini ya. Ini sebagai penutup materi yang sekarang ya. Jadi kalau kejadian seperti Bu Nurika ini, tulisan Samira Travelnya ini kurang oke, gitu kan? Nah ini bisa kita tutup aja semua Samira Travel dengan menambahkan huruf yang baru gitu ya. Nah, atau
nanti kita bisa cari yang kita hapus itu cuman LL belakangnya aja. Nah, pakai apa kita hapusnya? Nah, misalkan kita simpan dulu ya. Simpan dulu, nanti bisa kita apa? Hapusnya pakai ini nih. Nih, Snap Edit ya. Coba dicatat dulu deh. Snap Edit namanya. Snap Edit yaitu untuk menghilangkan komponen-komponen yang tidak diinginkan, tapi ya jangan banyak-banyak ya. Nah, nanti ini mulai menghapus nih, kita hapus di sini. Kita hapus. Nah, hilang itunya si L-nya. Paham ya? Nah, setelah ini baru nanti kita ke Canva cari tulisan yang memang mirip dengan si huruf-huruf itu. Misalnya gini ya. Saya ini dulu. Simpen. Kita ke Canva. Kita buat desain. Desainnya yang mana ya kira-kira ya? Yang cocok ya. Nah ini aja deh, coba. Ini udah tahu ya, kalau yang sudah ngalamin Canva udah tahu tahapan-tahapan yang saya lakukan tadi. Nah, jadi kan, misalnya begini. Nah, ini nanti bisa kita cari hurufnya L aja kan, berarti tinggalnya ya, tinggal L aja. Dah, L ini kita geser ke sini. Agak gede dikit. Nah, ini tinggal warnanya aja yang kita sesuaikan. Mana ya? Ya, gitu ya. Beres ya. Jadi yang tadinya salah menjadi benar. Orang nggak kelihatan kok. Ini tadi boleh editan. Begitu ceritanya. Simpen deh. Ada pertanyaan? Jadi kita tadi sudah belajar bagaimana membuat kata singkat, membuat kalimat-kalimat panjang, terus membuat promosi, kita membuat gambar dari kalimat tertentu, atau kita membuat gambar dari memang awal memang kita benar-benar membuat gitu ya, bukan dari artikel. Terus kita sudah membuat lagu, kita juga apa lagi ya, menghapus tadi ya, menghapus komponen yang tidak penting, yang nggak salah-salah gitu. Ada pertanyaan nggak sementara ini? Jadi nanti membuat lagu jadi PR ya, PR yang harus dikerjakan, membuat lagu tentang usaha teman-teman sendiri. Nah, kalau memang punya usaha selain Samira, kalau memang cuma Samira ya buat tentang Samira di Suno AI begitu. Ya Allah, ini PR dari batch 1 yang belum saya kerjain tuh. Ya, Ini betul. Pak Apri. Nah, apa Sama yang GPT yang tadi jadi hilang? Apa GPT yang tadi jadi hilang? Itu ada di menu. Itu di menu ya, Bu. Jadi saya ulang ya. Cari di menu teman-teman. Di grup Pak. Oke, sip ya. Jadi kita selesaikan materi. Tadi yang punya Nuri kan jadi revisi taruh di grup Pak. Apa Bu? Yang tadi Nuri. Ya, ntar saya save dulu ya. Ini udah di save nih. Saya taruh di grup. Itu ya. Oke, sip. Kita cukupkan hari ini, malam ini. Sampai ketemu lagi di malam Sabtu insya Allah. Jangan lupa PR-nya dikerjakan karena ingat dan ahlinya kita ya dengan praktek satu-satunya cara gitu. Jadi kan Dikirimnya di mana Pak Apri? Biasa di Japri aja. Japri boleh, di grup boleh. Ya, itu yang Pak Muhammad Andi yang siapa yang polisi itu udah nggak pernah hadir ya?
Muhammad Ilham. Iya, Pak Ilham. Ilham ya. Nggak tahu tuh, sejak waktu itu nggak bisa kekejar materi, Pak belum Komandan. Biasanya rajin banget itu. Pak Ini Komandan. Mbak Vera kangen nih, Mbak Vera kangen nih. Mbak Vera kangen. Oke ya, kita close ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya Pak Apri, makasih Pak Apri ilmunya untuk malam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah. wabarakatuh.